Kita suka banget ngebandingin berbagai hal, mulai dari mobil yang paling kenceng, game yang paling seru, binatang yang paling besar, atau bahkan kita sendiri yang dibanding-bandingin sama anak tetangga. Oke, tapi ada satu pertanyaan seru yang kemudian muncul. Kalau banding-bandingin seluruh dunia, kira-kira negara manakah yang paling kuat? Dan siapakah jawabannya? Oke, hari ini pertanyaan kayak gini tuh ternyata lebih rumit buat dijawab. Karena ternyata kalau zaman dulu, ngelihat kerajaan yang kuat itu bisa jauh lebih gampang. Cukup aja lihat dari besar kekuasaannya aja. Kayak misalnya ada kerajaan Mesir kuno, lalu Persia, Romawi, dan banyak lagi. Sampai yang paling besar itu ada Kekaisaran Mongol dan Kerajaan Inggris. Saking gedenya mereka, wilayah kekuasaan Inggris dulu itu seluas 18 kali lipat daratan Indonesia. Tapi pastinya zaman udah berubah. Sekarang uang pun udah bisa ditambang dari internet. Kekuatan udah gak bisa dilihat dari luas wilayah doang. Nah, makanya kalau bahas negara kuat, mungkin kita langsung mikirin militernya aja. Tapi kalau dari situ, faktanya negara-negara inilah yang tentaranya paling bikin bulu kuduk berdiri. Ibaratnya kalau besok tiba-tiba perang dunia ketiga, mereka yang bakal dijagoin menang. Tapi mungkin kandidat juara bisa makin mengkerucut kalau ngelihat duit militer di Amerika tahun 2019 lalu. Yang faktanya lebih banyak dari 9 negara lainnya digabung. Tapi apa iya di era modern gini, sekali lagi, negara terkuat apakah cuma dilihat dari militernya aja? Pastinya nggak juga. Kekuatan militer itu baru ngegambarin satu sisi kekuatan aja. Ada sejumlah faktor lain yang ikut jadi penentunya. Makanya dari studi yang pernah dilakukan, ternyata data nunjukin kalau sekarang itu ada 2 negara superpower di dunia. Siapakah mereka dan mana yang lebih kuat? Kita semua sudah tahu dari kubu barat kita sambut Amerika dan dari kubu timur ada Cina. Ya, kalau kita lihat semacam rapornya mereka ini ganti-gantian saling unggulin satu sama lain. Kalau otot dan senjata, nilai Amerika jauh lebih tinggi. Tapi soal perduitan, ekonomi Cina yang terdepan. Karena ya, negeri tirai bambu ini nggak cuma ekspor bambu aja, tapi juga barang-barang lain yang tiap tahun makin ngebanjirin pasar dunia. Bahkan seandainya pandemi itu nggak terjadi, sempat ada prediksi kalau tahun 2020 kemarin, Cina udah nggak ada orang miskin yang sampai nggak bisa makan. Dan gak cuma itu, mereka juga dinilai lebih bisa ngejalin kerjasama antar negara dibanding Amerika. Meski tentu kalau pengaruh budaya, Amerika lah pemenangnya. Nah, ngomong-ngomong, kalau gitu gimana dengan kekuatan Indonesia? Nyatanya di Asia kita termasuk kategori menengah. Kita nggak yang paling lemah, tapi meski populasi kita banyak, ternyata nggak mimpin juga. Belum lagi cara kita nanganin pandemi corona juga ngaruh ke reputasi internasional Indonesia. Mungkin benar kalau kita bilang dalam negara yang kuat ada penduduk yang sehat. Jadi apakah Indonesia bukan negara terkuat di dunia? Jawabannya bisa jadi nggak juga. Karena kalau ngeliat skill nyerang akun Instagram nyebar kebencian dan ngehujat rasis di kolom komentar udah jelas jempol netizen kita juaranya. Dan seperti biasa, terima kasih. Hai, terima kasih sudah menonton video Kok Bisa. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Stay curious!